Ayo bermain peran. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Perasaanku sangat senang karena aku dan kelompokku dapat memainkan peran dengan baik. Kalian bisa tuliskan sesuai dengan perasaanmu sendiri. Manakah bagian cerita yang kamu sukai? Bagian yang aku sukai adalah ketika si kancil berjalan menyeberangi sungai melalui punggung buaya. Kalian dapat menuliskan sesuai dengan bagian cerita yang kamu sukai. Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Bagian cerita yang tidak aku sukai adalah ketika si kancil terbangun dari tidur karena lapar. Kalian dapat menuliskan sesuai dengan bagian cerita yang tidak kamu sukai. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Si kancil terbangun dari tidurnya karena perutnya terasa sangat lapar. Si kancil mencari cara supaya dapat menyeberangi sungai yang terdapat banyak buaya. Si kancil menyeberangi sungai dengan berjalan di atas punggung buaya. Si kancil berhasil menyeberangi sungai, kemudian meninggalkan buaya begitu saja. Kalian bisa menggambarkan kembali cerita tersebut sesuai dengan kreativitasmu. Apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Ya, semua anggota kelompok mendapatkan peran. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan keadaan anggota kelompokmu. Apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Ya, semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan keadaan anggota kelompokmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru. Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Petugas penerima tamu sekolah. Tugas memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Petugas kantin. Tugas melayani siswa saat membeli makanan di kantin. Tukang kebun. Tugas menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Satpam. Tugas menjaga keamanan sekolah.
Pustakawan. Tugas: melayani siswa saat berada di perpustakaan. Tata usaha. Tugas: melayani pembayaran uang sekolah. Kalian bisa menuliskan peran dan tugas sesuai dengan kreativitasmu. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar. Lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Kita beri warna merah sebanyak 7 kotak. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Kita beri warna jingga sebanyak 3 kotak. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Kita beri warna kuning sebanyak 2 kotak. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Kita beri warna hijau sebanyak 4 kotak. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah: bagian yang ditanami tomat adalah 7, letakkan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah semua bagian, yaitu 16. Jadi tanah yang ditanami tomat adalah 7/16. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah: bagian yang ditanami sayur bayam ada 3, tuliskan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah semua bagian, yaitu 16. Jadi, tanah yang ditanami sayur bayam 3/16. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah: bagian yang ditanami cabai ada 2. Letakkan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah dari semua bagian, yaitu 16. Jadi tanah yang ditanami cabai 2/16. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah: bagian yang ditanami bunga adalah 4. Tuliskan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah dari semua bagian, yaitu 16. Jadi, tanah yang ditanami bunga 4/16. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ikan lohan di dalam wadah. Belajar pecahan itu mudah. Bye-bye.